Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi matematika peminatan kelas 11 mengenai persamaan trigonometri. Oke, persamaan trigonometri yang akan kita bahas hari ini adalah persamaan trigonometri kuadrat. Oke. Nah, jadi sesuai dengan topiknya yaitu persamaan trigonometri kuadrat. Nanti di sini persamaan trigonometrinya dalam bentuk persamaan kuadrat. Oke. Jadi untuk mencari himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan kuadrat dalam trigonometri, itu terlebih dahulu kita bentuk trigonometri, kita misalkan dengan suatu peubah tertentu. Nah, misalnya peubahnya adalah A, P, M, atau sebagainya yang lain. Nah, persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat dapat diselesaikan menggunakan langkah-langkah berikut. Oke, yang pertama, kita nyatakan persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat umum. Yang kedua, kita tentukan akar-akarnya. Bisa dengan cara memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, atau dengan rumus ABC. Oke, kemudian yang terakhir, ini akar-akar yang telah ditentukan, itu harus memenuhi syarat. Nah, jadi ada syarat domain sin dan cos. Ya. Oh, salah, syarat daerah hasil. Jadi sin itu hasilnya kan pasti dia di antara negatif 1 dan 1. Ya. Kan sin nggak mungkin dia kurang dari min 1 dan lebih dari 1. Dia pasti di antara min 1 sampai 1. Begitu juga dengan kosinus. Nah, kosinus X itu nilainya juga di antara negatif 1 dan 1. Jadi nilainya di antara min 1 dan 1. Oke. Ini diperhatikan syaratnya nanti ini. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 sin kuadrat X min 5 sin X plus 2 sama dengan 0. Dalam interval X antara 0 sampai 270 derajat. Nah, perhatikan sini. Ini kan ada kuadratnya nih. Nah, kalau soal-soal sebelumnya kan cuma sin aja nih. Ada 5 sin X. Di sini ada sin kuadrat X-nya. Nah, ini yang namanya persamaan trigonometri kuadrat. Nah, jadi ada kuadratnya di sini. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi ini persamaan ini itu kita misalkan. Nah, di sini Bapak menggunakan P. Jadi Bapak misalkan sin X itu adalah P. Ya, ini permisalan saja, jadi bebas mau apa saja. Ini Bapak menggunakan P. Nah, maka kita dapatkan, ini kan jadinya 2 sin kuadrat X. Berarti sin kuadrat X ini jadi P kuadrat kan. Sehingga, ya, berubah. Jadi 2 sin kuadrat X itu menjadi 2P kuadrat dikurang, ini sin X jadi P. Jadi min 5P plus 2. Oke, jadi sin X-nya itu kita ubah. Kalau di sini kuadrat berarti P-nya kuadrat kan. Kalau sin X berarti P aja. Nah, gini. Oke, kalau sudah ini, perhatikan, ini kan sudah persamaan kuadrat nih. Ya enggak? Nah, untuk menyelesaikannya, untuk mencari nilai P-nya, kita bisa menggunakan pemfaktoran atau menggunakan rumus ABC. Nah, di sini Bapak menggunakan pemfaktoran. Nah, kalau kita faktorkan berarti gimana? 2P kuadrat min 5P plus 2 kita faktorkan jadi 2P min 1 dikali P min 2. Oke, ini dapat dari mana? Ini bisa kalian menggunakan rumus yang Bapak pernah ajarkan pada kelas 10. Ya, yang rumus A dikalikan X min M per A dikalikan X min N per A. Tuh, ada rumusnya ya. Nah, atau kalau kalian tidak bisa memfaktorkan, kalian bisa menggunakan rumus ABC. Jadi kalau pakai rumus ABC, nanti kalian sudah dapat menentukan nilai P-nya langsung, nggak usah faktor-faktor. Itu pakai rumus ABC. Ya. Oke. Nah, setelah ini, kita cari pembuat nolnya. Jadi 2P min 1 sama dengan 0 kan? Yang dalam kurung kita sama dengan 0. 2P min 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan P sama dengan negatif 1 kan pindah arus ke kanan, jadi positif 1. 2 dikali P, 2-nya pindah arus ke kanan, jadi dibagi 2. Jadi 1 per 2. Jadi kita dapatkan P sama dengan 1 per 2. Oke, kemudian kita kembalikan nilai P-nya. Tadi kan P-nya adalah sin X. Jadi, P-nya kita ubah lagi di sin X. Jadi kita dapatkan sin X sama dengan 1 per 2.
Oke, kemudian yang kedua ini, P min 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan min 2 pindah ruas jadi positif 2. Jadi P sama dengan 2. P-nya kita kembalikan nilainya, jadi sin X. Jadi sin X sama dengan 2. Nah, perhatikan. Nilai sin X tadi kan syaratnya adalah nilainya diantara negatif 1 dan 1. Nah, ini kan 2. 2 kan lebih dari 1. Sehingga tidak ada nilai sin X yang asalnya 2. Jadi tidak memenuhi. Nih, karena syaratnya ini. Sin itu diantara negatif 1 sampai 1. Jadi yang kita ambil adalah nilai ini, sin X sama dengan setengah yang kita ambil. Oke. Oke, kita peroleh tadi kan sin X sama dengan 1/2. Oke, nilai sin yang menghasilkan 1/2 adalah sin 30 derajat. Sehingga kita dapatkan alfanya sama dengan 30 derajat. Nah, langsung kita masuk ke persamaan sin. Persamaan sin yang pertama adalah, ini kita ambil X-nya, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Alfanya sama dengan 30. Jadi kita ganti nilai alfanya 30 derajat. Oke, dari sini kita langsung mengganti nilai K-nya. Jadi yang pertama untuk K sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Jadi kita dapatkan 30 derajat X-nya. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita dapatkan X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 360 tambah 30, kita dapatkan 390. Nah, ini tidak memenuhi karena di luar interval. Interval yang tadi kan sampai 270 derajat. Ini sudah melebihi 270 derajat. Oke, kemudian kita masuk ke persamaan kedua. Persamaan kedua, X-nya sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360. Ya, kalau persamaan sin, persamaan yang pertama alfa, kemudian yang kedua 180 dikurang alfa. Oke, kita ganti nilai alfanya 30. Jadi 180 dikurang 30, hasilnya 150 derajat. Oke, langsung kita ganti nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 150 derajat ditambah 0 dikali 360. Kita dapatkan 150 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 150 derajat ditambah 1 dikali 360. 150 ditambah 360, 510 derajat. Tidak memenuhi karena di luar interval lebih dari 270 derajat. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah yang mana ini? 30 derajat dan 150 derajat. Oke, jadi seperti ini cara penyelesaian dari persamaan trigonometri kuadrat. Oke, kita ke contoh nomor 2. Ya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 sin kuadrat X plus 3 cos X sama dengan 0 dalam interval 0 sampai 180 derajat. Oke, coba perhatikan ini. Kalau soal nomor 1, tadi kan di sini sin kuadrat, kemudian yang di sini juga sin X kan. Nah, coba perhatikan. Di sini sin kuadrat, namun di sini cos X. Ya enggak? Ini kalau kita misalkan sin X, yang di sini kan cos X. Jadi tidak bisa kita misalkan. Jadi cara yang pertama adalah kita samakan dulu bentuk trigonometrinya. Kalau di sini sin kuadrat, ya di sini juga sin. Kalau di sini cos kuadrat, di sini juga cos. Nah, jadi cara mengubahnya adalah seperti ini. Perhatikan, kita menggunakan rumus identitas trigonometri. Jadi kan di sini 2 sin kuadrat X ya. Kan kita Bapak sudah memberikan fungsi trigonometri identitas trigonometri sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 kan. Nih. Dari sini kita dapatkan sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Cos kuadrat X-nya pindah ke kanan kan. Nah, jadi di sini nilai sin kuadratnya bisa kita ubah kan. Jadi 1 min cos kuadrat. Nah, di sini kita ubah. Nah, jadi sin kuadrat X-nya diubah jadi 1 min cos kuadrat X. Nah, 2-nya kita kalikan ke dalam. 2 kali 1, 2. 2 kali min cos kuadrat X jadi min 2 cos kuadrat X tambah 3 cos X. Ya. Nah, 2-nya ini kita geser ke kanan ya. Jadi min 2 cos kuadrat X tambah 3 cos X tambah 2. Nah, di sini kan tandanya negatif nih. Ya. Untuk mempermudah, jadi tanda negatifnya ini kita hilangkan dengan cara kita kalikan negatif ya. Nah, di sini kalikan negatif ya. Harusnya ruas kiri dan kanan ya dikalikan negatif karena ruas kanannya 0. Jadi kalau dikalikan negatif jadi sudah tidak berpengaruh. Jadi kita kalikan ruas kirinya aja. Min dikalikan, nah minnya kita kalikan ke dalam. Jadi min kali min positif kan, jadi 2 cos kuadrat X. Min kalikan positif negatif 3 cos X. Min kalikan plus 2 jadi negatif 2. Oke, kita dapatkan ini 2 cos kuadrat X min 3 cos X min 2. Perhatikan ini sudah cos X, di sini juga sudah cos X. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah bisa kita misalkan. Jadi yang kita misalkan adalah cos X-nya. Jadi kita misalkan cos X sama dengan, ini ada salah tulis.
Kita misalkan cos X sama dengan P. Oke, kita misalkan cos X sama dengan P. Nah, maka kita dapatkan nih 2 cos kuadrat X min 3 cos X min 2 sama dengan 0. Jadi cosnya kita ganti P. Cos kuadrat X jadi P kuadrat. Kemudian min 3 cos X jadi min 3 P dikurang 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorkan lagi. Atau kita langsung menggunakan rumus ABC untuk mencari nilai P-nya. Oke, kalau difaktorkan, ini faktornya adalah 2P ditambah 1 dikali P dikurang 2. Ini faktornya. Oke, dari sini kita langsung cari nilai pembuat nolnya. Jadi 2P plus 1 sama dengan 0. Ya, kita dapatkan 2P sama dengan negatif 1. Ya kan? Satunya pindah ruas jadi negatif 1. Kemudian kita dapatkan P sama dengan min 1 per 2. Ya kan? Kemudian untuk yang kedua P min 2. Oh, P-nya kita ganti dulu. Nilainya kita kembalikan jadi cos X. Jadi cos X sama dengan negatif 1 per 2. Oke, kemudian yang kedua P min 2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan P sama dengan 2. Min 2-nya pindah ruas ke kanan. Nah, P-nya kita ganti jadi nilainya kembali jadi cos X. Jadi cos X sama dengan 2. Nah, di sini 2 ini kan tidak memenuhi karena dia melebihi 1. Nah, kan nilai cos itu di antara negatif 1 sampai 1. Nah, jadi yang 2 ini tidak memenuhi. Nah, jadi kita ambil nilai cos X-nya yang negatif 1 per 2. Oke. Nah, kita peroleh tadi kan cos X sama dengan negatif 1 per 2. Oke, di sini kan tandanya negatif ya. Cos itu negatif di kuadran 2 dan kuadran 3. Oke, jadi nanti kita ubah alfanya ke kuadran 2 atau 3. Nah, nilai cos yang hasilnya setengah itu adalah cos 60. Jadi kita dapatkan cos X itu sama dengan negatif cos 60 derajat. Nah, untuk tak menghilangkan tanda negatif, jadi kita ubah ke kuadran 2 atau 3. Di sini apa menggunakan kuadran 2. Jadi kalau kuadran 2 jadi cos 180 derajat dikurang ini sudut cosnya 60. Jadi 180 dikurang 60, hasilnya cos 120 derajat. Kalau pakai kuadran 3 berarti 180 ditambah 60. Nanti didapatkan cos 240. Nanti hasilnya sama saja. Nah, kalau kita pakai kuadran 2 kita dapatkan alfanya ini jadi 120 derajat ya. Nih. Oke, kita langsung ke persamaan kosinus. Oke, persamaan yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Alfanya 120. Oke, kita ganti nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 120 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Dan untuk K sama dengan 1, kita peroleh X-nya sama dengan 120 derajat ditambah 1 dikali 360. 360 ditambah 120 hasilnya 480 derajat. Ini 480 derajat tidak memenuhi karena tadi intervalnya sampai 180 derajat saja. Ya, tidak memenuhi. Nah, yang kedua, X sama dengan nih, persamaan kedua cos itu min alfa. Jadi kalau cos itu alfa dan negatif alfa. Nah, X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Oke, alfanya kita ganti 120, jadi negatif 120 derajat ditambah K dikali 360. Kemudian kita cari untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan min 120 derajat ditambah 0 dikali 360. Hasilnya negatif 120 derajat, tidak memenuhi. Karena intervalnya kan dari 0 sampai 180. Ini kan dikurang dari 0. Jadi tidak memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan negatif 120 tambah 1 dikali 360. Min 360 dikurang 120, hasilnya 240 derajat. Nah, 240 derajat juga tidak memenuhi. Karena 240 nilainya lebih dari 180 derajat. Nah, jadi harus diperhatikan ya intervalnya di soal. Kalau intervalnya diminta dari sampai 180 aja, berarti nggak memenuhi. Namun kalau intervalnya sampai 360 derajat berarti 240 ini memenuhi ya. Karena intervalnya cuma sampai 180 derajat saja, jadi 240 derajat ini tidak memenuhi. Sehingga yang kita ambil hanya yang 120 derajat saja. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 120 derajat. Oke, jadi cukup sekian pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.